Maria, orang tuanya, melihat Yesus. Tercenganglah mereka. Kata ibunya kepadanya, "Anakku Yesus, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapakmu Yusuf dan aku mamamu Maria cemas mencari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Ibu kemana ibu? Wah. Siapa yang tanggung jawab ini? Ustaz Alif bang. Ustaz Alif yang tanggung jawab. Romo tanggung jawab Romo. Ini yang tanggung jawab siapa? Suaminya kebelet ibu. Ibu mohon maaf ya Bu ya, kalau saya bercanda. Ibu kalau masih mendengarkan di bawah, Ibu jangan emosi, jangan stres. Tetaplah Ibu belajar Bible, belajar yang baik. Jangan Ibu seperti yang tadi malam, yang ngamuk-ngamuk cari saya, dipikirnya saya penghujat. Enggak. Tugas kami hanya mengajarkan dan mengingatkan. Kalau Ibu mau mengikuti silakan, tidak mau mengikuti juga silakan. Tidak ada paksaan di dalam agama Islam. Sejatinya kami di sini hanya mengingatkan saja. Seperti itu. Karena tadi membahas tentang azan, makanya saya masuk bahwa perintah azan itu jelas ada. Perintah menyeru kemudian kepada manusia untuk beribadah kepada Tuhan itu ada. Bahkan nubuatan tentang azan itu tertera di dalam kitab Yesaya 42 nomor 10 sampai nomor 12. Seperti itu ya Bu ya. Sehingga ketika Ibu lari kemana-mana sampai kepada poin Yesus dan Maria, Ibu mengatakan tidak pernah Yesus dipanggil anak sama ibunya Maria, ternyata pernah. Gitu. Nah ini suaminya datang. Lanjut teman-teman. Saya kalau sama ini ikan buntal ini sama halnya saya diskusi dengan batu karang. Lanjut. Yang nggak ngerti agama, kurang agama, kenaikan pretelin ya. Memang tahu Ya, aku udah ngapain kuliah kau yang turun tadi? Yang ilmu-ilmu yang belum menguasai ilmu Alkitab, yang nggak membaca keseluruhan Alkitab, dinaikkan, dipretelkan, Apalagi kau bebas. Tadi disuruh baca Yohanes 11:42, kenapa nggak baca? Apa bedanya dirimu dengan ibu tadi? Ibu tadi masih bagus, masih berani dia, cuman ujung-ujungnya kabur. Karena ternyata Maria memanggil anaknya dengan panggilan anak. Tidak pernah Maria memanggil Yesus sebagai Bapa. Nah sekarang kamu suruh baca dari tadi Yohanes 11:42, kenapa kamu nggak baca Bang? Saya udah tahu jurusnya mau kemana itu. Saya tahu pasti jurusnya tahu. Saya udah tahu. Buah pikiran Bang Jume itu. Ini seperti lalat ini. Ini seperti lalat. Lalat itu kita masukkan ke dalam kotak, habis itu kita kasih dia buah-buah segar, nggak akan dimakan. Nggak mau dia masuk ke dalam makan buah segar. Dia berpegang, pokoknya saya nggak mau, saya suka di tempat sampah. Nah, inilah Kepas. Disuruh baca Yohanes 11:42 nggak mau. Berarti anti Yesus ente ini. Kitabmu sendiri disuruh baca nggak mau. Kan lucu. Itu makanya aku bilang kalian itu anti Yesus, anti Kristus kalian itu. Yang tahu tahu Yesus, siapa Yesus yang sebenarnya ya ibunya lah. Dia yang pelihara dari kecil. Kalau kalian kan domba-domba yang tersesat, di sinilah ini kurang ajar juga ini anak ini. Kita sudah dibilang domba, tersesat lagi, double kita. Domba itu tak berakal. Nah sekarang siapa yang tidak berakal rupanya? Bukan masalahnya kebinatangannya, tapi masalah berakal atau tidak berakal ini yang tidak mengenal kebenaran. Pandai-pandai mulut kau. Cuci dulu mulutmu pakai rinso. Berakal tidak berakal. Yesus kau tuhankan, berakal enggak itu? Orang yang bertuhankan anak Maria itu didasari atas akal atau atas angan-angan? Jangan kita membatasi membatasi buah pikiran Tuhan. Kita manusia terbatas. mulai konyol ini anak.
Andai saja sedikit aja kamu pintar, Makanya ya, kan dah pasti saya kamu bisa bilang, sehat. manusia sok tahu, Tuhan yang lebih tahu. Nah sekarang Tidak kalau begitu, terbatas. di mana Saya Tuhan tanya, mengatakan? saya tanya, Kalau begitu Tuhan di mana bisa nggak Tuhan jadi manusia? mengatakan? Di mana Tuhan mengatakan dia akan inkarnasi menjadi manusia? Filipi 25 sampai 11. Oh, itu bukan Tuhan yang mengatakan itu Paulus. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ah, itulah bapakmu Paulus yang kau ikuti. Udah jelas di Yohanes 3. Filipi itu apa rupanya? Filipi itu apa? Firman Tuhan. Semua Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu itu firman Tuhan, nggak ada satu Kata pun siapa? firman. Kata siapa? Ya, Alkitab itu kalau nggak kita akuin itu firman, itu nggak berarti nggak Alkitab dong. Loh, nyata-nyata 13 surat itu adalah surat Paulus, kau bilang firman Tuhan, berarti Paulus Tuhanmu. Iya, Tuhan itu memberikan ya wahyu sudahlah. kepada Rasul Paulus. Nah, di mana tertulis itu? Di mana tertulis? Tuhan memberikan wahyu kepada Paulus itu tertulis di mana? Bukan masalah tertulis. Iya. Kedatangan Yesus kepada Rasul Kamu itu lucu, kamu meludah. Wih, habis itu kau jilat lagi kembali. Nyom nyom. Lucu kau itu. Bukan. Kau mengatakan wahyu yang diberikan kepada Paulus. Ditanya mana dalilnya? Bukan masalah wahyu. Lalu? Saulus, kenapa kau aniaya aku? Nah, itu siapa itu yang datang itu? Elohim Yahweh. Mampus sudah kau di sini. Di mana kemudian Yesus mengatakan bahwa setelah dia terangkat ke langit yang datang Elohim Yahweh? Di mana Yesus katakan itu? Itu Yesus yang datang, Bang Juma. Nah, di mana Yesus berkata setelah saya terangkat yang datang adalah aku? Kayaknya kalian semua stres ya. Mulai stres, kamu yang stres. Kau bilang yang datang Elohim Yahweh, minta dalil. Kau pindahkan lagi ke Yesus. Minta dalilnya mana? Dalilnya Yesus datang setelah Yesus terangkat. Kau bilang lagi kami stres. Alpha dan Omega. Nah, itu yang mengatakan akulah Alpha dan Omega siapa? Siapa yang mengatakan Yesus. akulah Alpha dan Omega? Siapa? Yesus Elohim Yahweh. Yang datang di Pulau Patmos itu Yesus. Aduh, makanya salah mempelintir ini. Ya, saya kan bertanya samamu. Yesus berkata, kau tuduh Yesus berkata akulah Alpha dan Omega, betul? Bukan kutuduh, itu Elohim Yahweh. Elohim Yahweh. Di mana Yesus berkata setelah aku terangkat ke langit yang datang setelahku adalah Elohim Yahweh? Di mana Yesus berkata begitu? Sulit memang mengajarkan kebenaran memang kepada. Iya. Aduh, konyol. Tersesat. Udah mau dibawa ke jalan yang benar, nggak mau ke jalan yang benar. Sekarang begini, pola imanmu bro, itu berdasarkan dalil atau imani saja? Ya kan ada dalilnya. Mana dalilnya bahwa yang datang setelah Yesus terangkat ke langit adalah Yahweh? Udah jelas di wahyu itu. Dibaca nggak semua wahyu itu? Loh, nanti kalau yang saya tanya mana dalilnya? Nggak usah kau bilang dibaca nggak wahyu itu. Ya, yang saya tanya dulu. Mana dalilnya? Nggak usah suruh saya baca. Tunjukkan aja dalilnya. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Setelah Yesus terangkat ke langit yang datang adalah Yahweh. Dalilnya mana? Bukan ada tertulis yang datang Yahweh, bukan begitu. Lalu dari mana kau dapat ilmu yang datang kemudian di Pulau Patmos itu Yahweh? Akulah Alpha dan Omega, awal dan akhir kan. Dari mana kau dapat ilmu bahwa yang datang berkata aku Alpha dan Omega itu adalah Yesus? Ya itulah, kau menyebut aku guru dan Tuhan, itulah aku. Ya nggak ada hubungannya itu. Ada hubungannya. Ini yang datang kepada penulis wahyu mengaku akulah Alpha dan Omega dan kau tuduh itu adalah Yesus. Dari mana kamu tahu bahwa yang datang itu adalah Yesus? Aduh sulit, makanya nggak ketemu karena nggak punya Roh Kudus. Oke, datang tamu kita itu Makteon. Selamat datang. Kristen atau Islam? Main lempar-lempar aja. Mana dalilnya Yesus berkata yang datang setelah aku terangkat ke langit adalah Yahweh? Mana dalilnya? Mana?
Udahlah kalau kau nggak mengakui Yesus sebagai Tuhan, apa mau ku bilang nanti intinya jangan Bukan, Bung. Ini bukan masalah mengaku atau tidak. Kita berbicara mengenai kebenaran iman kita berdasarkan dalil kan. Mencet juga kau kan. Ini lagi, puji Tuhan. Pertanyaan saya, bagaimana cara Anda memuji Tuhan? Coba. Gimana cara Anda memuji Tuhan? Bang? Naik nggak ngomong. Cara Anda memuji, kan orang Kristen itu puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Sama seperti orang disuruh baca doa sebelum makan. Baca doa. Nah, sebelum dia makan apa dia bilang? Baca doa. Nah, makan sudah. Nah, baca doa. Gitu aja. Baca bismillah, bismillah. Itu baru betul. Tapi giliran disuruh baca basmalah, basmalah. Baca hamdalah, hamdalah. Nah, inilah kau. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Mana pujianmu? Kayak mana pujianmu itu? Kalau kami kan puji Tuhan, kami buktikan. Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Itu puji Tuhan. Nah sekarang kalau kamu puji Tuhan, apa yang kau bilang? Hanya bilang puji Tuhan aja. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya mana puji Tuhannya mana? Mana puji Tuhan? Puji Tuhan, itu kan perintah itu. Puji Tuhan, artinya pujilah Tuhan. Nah mana pujianmu? Coba, apa pujianmu itu? Wahai Tuhan, terpujilah Engkau yang mati digantung di atas tiang salib. Itu pujianmu. Terkutuklah Engkau. Itu maksudnya pujiannya. Sopan kau ngomong Juma. Nah ini sudah sopan ini. Berarti kau mengatakan kitabmu itu tidak sopan karena mengatakan Tuhanmu terkutuk. Ya selamat. Lucu ente itu. Yang terkutuk di atas pohon, yang digantung di pohon itu Tuhanmu kan? Nah itu kan imanmu. Justru saya berusaha untuk supaya Tuhan kau itu tidak terkutuk. Kau mati-matian Tuhanmu dikutuk. Lucu ente itu. Kepala kau lah Juma. Kenapa kepalaku? Iyalah. Kurang sopan gimana? Justru kau yang gak sopan sebut kepala. Ya kau bilang terkutuk. Lah, Galatia 3 nomor 13, Yesus menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Apa sih? Dalil. Itu yang terus kau bahas Juma, mutar-mutar itu aja ilmumu itu. Enggak, namamu kan puji Tuhan, bro. Iya, haleluya. Faktanya enggak ada. Yang ada di kitabmu itu hanya mengutuk Tuhanmu sendiri. Itu pembahasanmu. Itu aja mutar-mutar. Bosan kami dengarnya. Nah, baru bebas-bebas lah. Manusia kok dituhankan. Siapa yang menuhankan manusia? Gila lah. Yesus bukan manusia rupanya. Hah? Yesus bukan manusia. Ayam. Itu lagi diulang-ulang. Itu lagi diulang. Buaya. Kami jelaskan pun kalian tidak mengerti. Cuma iya, saya tanya dulu samamu kawan. Yesus itu bukan manusia rupanya. Udah tahu kau jawabannya, kau usah kau tanya. Apa jawabannya? Aduh. Kan kami jelaskan pun kau tidak paham itu. Ya coba kau jelaskan. Yesus itu bukan manusia rupanya. Kau sudah tahu jawabannya kan? Iya, saya tanya samamu. Kau tidak mengerti Juma. Yesus itu bukan manusia rupanya. Sampai situ aja pertanyaan terus sampai akhir hayat. Maria melahirkan apa rupanya? Melahirkan apa? Oh iya, Maria melahirkan apa? Iya, udah tahu kok. Kenapa kau tak tanya? Tapi iya, tadi kan kau menolak. Tadi kau katakan Kristen tidak menyembah manusia, makanya ku tanya, Maria melahirkan apa rupanya? Aduh, pertanyaan kalian itu aja, bosan kami benar. Dijelaskan pun nggak paham. Kau bilang Kristen tidak menyembah manusia. Ya, Maria melahirkan apa rupanya? Tahe. Hah? Melahirkan tahe. Tahe. Bukan bingung. Kau melahirkan tahe sih. Belajar juga kau ini. Kenapa kau bilang Maria melahirkan tahe? Kau itu sopan. Marah nanti teman Kristen. Tak bagus kayak gitu, Bang. Maria itu melahirkan manusia suci.
Itu kubela sudah kan? Maria melahirkan manusia suci, manusia benar, juru selamat bagi Bani Israel. Aku bela kau kan. Tapi kalau di Kristen, Maria itu melahirkan manusia yang menjadi kutuk di atas tiang salib. Betul? 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 Suka kau lah. Lah, dalilnya ada kan? Kalau di Islam kan, Maria melahirkan anak laki-laki yang suci. Di tempatmu, Maria melahirkan manusia yang terkutuk digantung di atas pohon. Betul? Apalagi kau bilang, suka kau lah situ. Marah kau rupanya sama aku, Bang. Hah? Marah kau sama aku, benci kau sama aku. Aku, Bang Suma, yang membela Yesus, mengatakan dia manusia suci, kau marah sama aku. Marah. Aku yang membela Yesus, dia tidak diludahin, dia tidak ditampar, dia tidak ditelanjangin, dia tidak dibunuh. Marah sama aku. Saya katakan gitu, marah. Kamu marah, kamu jengkel, kamu emosi. Kau bilang aku penghujat. Gitu Bang, kau marah. Keselnya kau sama aku. Kau benci sama orang-orang yang seperti Bang Suma ini yang membela Yesus. Kau marah. Bang Suma tidak mau dia dilahirkan sebagai manusia terkutuk. Bang Suma mau dia dilahirkan sebagai manusia suci. Kamu marah dengan itu. Bang. Bang. Abang. Bang. Siang malam 24 jam saya membela Yesus dengan mengatakan dia tidak mati terkutuk. Dia manusia suci yang diselamatkan kemudian oleh Tuhan di mana dia berdoa semalam-malaman. Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia, Yesus mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan yang mampu menyelamatkannya dari maut, dan atas kesolehannya doanya dikabulkan. Salah rupanya saya membela Yesus gitu. Benci rupanya kamu karena saya mengatakan Yesus itu manusia suci, tidak terkutuk, tidak ditampar, nggak diludahin, nggak ditelanjangin, nggak ditombak, Tidak nggak disiksa. dibunuh, nggak disiksa. Marah rupanya abangku ini, benci gitu. Sebegitu dalamnya iblis membawa abang ini ke tempat gelap. Sampai orang yang membela Yesus pun Anda benci. Tapi orang yang menghujat Yesus Anda sayangi, Anda cintai. Anda jadikan rasul. Bahkan semalam ada yang cari-cari saya, dia mau bunuh saya gara-gara saya bela Yesus. Anda mewakili Yesus atau mewakili setan sih? Bang, Bang, berapa mangkok? Sulit ini, sulit. Kami umat Islam mati-matian membela Yesus. Yesus itu tidak dibunuh, dia manusia suci. Kok jadi kalian lebih tahu? Kan itu di dalam Bible. Di dalam apa? Di dalam Biblemu Yesus itu manusia suci, bro. Sedangkan orang suci itu nggak boleh dibunuh. Kalian pula merubah-merubah ayat. Loh, Kisah Para Rasul 4 nomor 27-28. Yesus adalah hamba yang suci. Berarti hamba yang terkutuk itu siapa? Yang di atas pohon digantung itu siapa? Kalau Yesus suci, lalu yang di atas pohon itu siapa? Yang terkutuk. Tahe. Nanti kami bilang reinkarnasi, kalian nggak percaya. Reinkarnasi. Sejak kapan rupanya Kristen ini kayak Hindu? Loh, Ada, sejak kapan? ada juga rupanya pengikut orang Yahudi reinkarnasi. Ada kan aja lah. Kok suka kami Iya. lah. Kok tahu pula aku. Iya. Abang ini lucu. Iya, mari kita ketawa Juma. Udahlah. Iya, mari kita Kau ketawa. sok cari kebenaran aja kau. Macam betul aja. Bukan abang, saya dalam hal ini
membela Yesus yang kalian ribuan tahun hujat, udah hinakan, ada, rendahkan, udah ada sama kau kunci surga Juma. Udah ada sama kau kunci surga. Alhamdulillah ada, Bang. Wah, Yohanes dari mana 17 nomor 3. Hah? Hidup kekal itu adalah surga. Dan surga bisa didapatkan menurut Yesus apabila mengenal Tuhan yang mengutus Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Nah, ayo. Itu kunci surga. Dari mana Anda dapatkan, saudara dapatkan kunci surga? Tuhan Udah satu-satunya yakin kau? adalah Yesus. Kutanya dulu kau, udah yakin kau Juma? Udah yakin? Ya, yakin dong. Pasti. Pasti dong. Loh, tapi istilah kita mesti insya Allah, mudah-mudahan gimana nih? Ya, itu kembali kepada Allah. Kepastian itu kepercayaan kami Juma, jangan ikut-ikutan lu. Oh, tidak bisa. Coba Insya Allah. 1 Yohanes 3 coba 1 Yohanes 3 nomor 2. Kamu kalau kurang belajar, bagus masuk sini, kenal dengan Bang Suma. Aku baca ya. Saudara-saudaraku yang terasih, kekasih. Sekarang kita adalah anak-anak Theos, tetapi belum nyata seperti apa nasib kita kelak. Mana ini? Belum nyata. Mana pastinya? Bang, Kau bacai pun ayat pesan Alkitab berapa itu. Hei, mangkok? Juma, Ini kau dalilmu. Nah, gini nih Juma, kau bacai pun ayat kitab itu, kau hanya mencari kesalahan dari ayat itu, tapi tidak kau dalami maknanya. Kami jelaskan pun kau tidak mengerti Juma, hanya kebenaranmu aja. Jadi Ini gimana? kebenaran Bibelmu ini kebenaran Bibelmu mengatakan bahwa belum nyata seperti apa nasib orang-orang Kristen kelak. Ini kebenaran ini. Saya sedang mengungkap kebenaran Bible. 1 Yohanes 3 nomor 2. Orang Kristen nasibnya belum nyata, belum jelas kelak seperti apa. Ini Bible, Bang. Tadi kan Abang mengatakan kami pasti katanya. Ku kasih dalil ini. Kami lelah menjelaskan sama kalian, jadi nggak ada artinya berdebat. Jadi kayak mana kebenaranmu aja yang kami dengar. Nah, terus Abang mau berapa mangkok? Hah? Abang mau berapa mangkok? 1 juta mangkok kirim sini. Aduh, Abang ininya nggak pernah Iya. belajar Bible, Abang ini kan? Iya. Ya, menghakimi Iyalah. kau, Bang. Menghakimi kau. Terus Abang paham Bible? Hah? Abang paham Bible? Gak usah kau tanya itu. Sesama manusia gak usah nanya itu. Lalu gimana ceritanya? Gak usah kau tanya itu. Nah, Lalu ilmumu gimana? aja pun aku udah tahu Juma. Ilmumu aja pun aku udah tahu dari mana. Itu aja aku tak tanya. Bosan kami. itu aja aku tak putar. Ya sudah kalau gitu kutanya yang lain boleh. Suka kau lah. Nah, sekarang kau tunjukkan kepada saya. Di situ kan ada disebut Zakaria. Zakaria itu punya bapaknya namanya Berek. Berek itu punya bapak namanya Ido. Dan diceritakan bahwa Ido ini adalah seorang nabi. Diceritakan dalam kitabmu dia memiliki kitab. Namanya kitab Nabi Ido. Boleh, di mana kitab Nabi Ido sekarang ini? Kau cari aja kan kau. Pintar kau. Kau cari aja. Sekarang saya dibilang pintar. Hebat kali tadi direndah-rendahin, sekarang dibilang pintar. Gak apa-apa. Ya kau cari aja lah. Pertanyaan kau pun aneh. Aneh ya? Iyalah. Oh ya sudahlah kalau begitu. Pertanyaan yang lain Kang Zuma. Pertanyaan yang lain. Siapa yang menciptakan jari jemari bayi Yesus? Jawab. Nanti ku tanya sama kau 10 pertanyaan, tidak ada yang bisa kau jawab. Kau hanya bertanya. Dijelaskan pun kau Coba sulit. kasih. Jadi kayak mana coba? Saudaraku ini kenapa? Saya kan bertanya, Kenapa? siapa yang Pertanyaan menciptakan kau. jari jemari bayi Yesus? Pertanyaan kau pun nggak berbobot. Cuman Kok lah nggak coba. berbobot pula? Iyalah. Nah, Di dalam Yohanes 1 nomor 3, dari dialah segala sesuatu dijadikan. Kan begitu. Nah sekarang pertanyaan saya, siapa yang menjadikan jari jemari Yesus? siapa? Nah, Kok siapa lah kau bilang? Kami udah punya kepercayaan, kau pertanyakan lagi seperti itu. Gimana kau bilang?
Jari jemari. Bentar lagi kau tanya hidungnya, rambutnya. Enggak, cuman itu aja, Pertanyaan jari jemarinya aja, jari jemarinya yang kutanya. Siapa yang Iya, menciptakan? dijawab nanti. Begini Juma. Kok korek-korek lagi, kok cari kesalahan. Baru nanti rambutnya dari mana? Nah, dari bapaknya dari mana? Ibunya mana? Itu Ya, aja sudah. pertanyaan kalian. Ya sudah. Kalau misalnya Yesus dilakban hidungnya dengan mulutnya, hidup nggak dia? Kalau dilakban selama 30 menit. Nah, lagi-lagi pertanyaan nggak berbobot. Apalah pertanyaanmu ini? Hah? Loh, kan Yesus Tuhan katanya. Kalau dilakban mulutnya sama hidungnya selama 10 menit, mati nggak dia? Ya, pertanyaan apa kau ini? Ya, begini Juma. Itu pertanyaan logika, Bos. Pertanyaan apa itu Juma? Di dalam Ini Yohanes 5 yang nomor mantap dulu 26. pertanyaanmu. Hah? Yohanes Memalukan 5 pertanyaanmu itu. Yohanes 5 nomor 26. Semua bisa aku jawab pertanyaanmu itu, tapi nggak pantas pertanyaanmu itu seorang Juma. Woi, Juma. Yohanes 5 nomor 26, demikianlah Yesus diberikan kehidupan untuk dirinya sendiri. Nah sekarang Yesus itu adalah manusia yang diberi hidup. Kalau mulutnya dan hidungnya dilakban selama 10 menit, hidup gak dia? Lucu ya. Iya, pertanyaan saya, kenapa kamu yang tertawa? Ya, Hidup tertawa gak dia? lah. Melotot Hah? enggak matanya di menit-menit 6? Masuk menit Iya. ke-6 mulai melotot matanya. Betul? Pucat mukanya, gemetaran tangannya, kakinya mulai dingin. 8 menit mulai matanya hilang mata hitamnya. 10 menit innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Betul? Betul? Pantas nak kita tuhankan manusia yang waras ini, menuhankan yang kayak gitu? Pantas nak? Bang, berapa mangkok? 100. Aduh, abang saya ini katanya puji Tuhan, puji Tuhan. Mana puji Tuhannya? Gak pantas bang ya, orang yang waras menuhankan makhluk kayak gitu. Gak pantas. Yesus lagi jalan, tiba-tiba kejatuhan batu yang beratnya 10 kilo dalam ketinggian 100 meter. Pecah nggak kepalanya bang? Pecah bang ya? Nggak mungkin batunya yang benjol bang ya? Iya bang. Bang, pantas nggak kita tuhankan yang kayak gitu-gitu bang? Sementara Tuhan itu maha kuasa, maha perkasa, maha tinggi, maha besar. Pantas nggak? Tuhan kok benjol? Ayo bang, berpikir bang, berpikir ya bang ya, berpikir ya bang ya. Ya, karena Yesus mengatakan kasihilah Tuhanmu dengan akal budi bang. Jangan dengan imani saja. Anda menyetor perpuluhan tiap bulan bang. Anda memperkaya orang tertentu. Tapi Anda dibodohi-bodohi saja. Bukan dibuat pintar. Dibodohi, mati masuk neraka. Kayak mana itu? Hidup sehari-hari, cari nafkah, banting tulang. Dapat 1 juta, kasih ke pendeta 10%. Berapa itu bang? Kalau 1 juta 10% berapa bang? 200.000? 300.000? Ini nggak tahu kau perhitungan kau. Kali-kali nggak tahu kau. 10.000? Ih, masa nggak tahu kau? Tapi orang pintar. Jadi berapa bang? 1 Ya, juta kau keluar jawab 10% berapa bang? 900.000? Iya, masa nggak tahu kau? Iya, Macam mana ya, Bang Juma? ini kutanya ini bang. Nah, tapi merasa pintar. Ini ini kutanya bang. Jadi 10 juta keluar berapa bang? Nah, nggak tahu kau berapa jawabannya itu? 200.000? Loh, nggak nyambung. Dari mana ya kau? Tahu hitungannya? Jadi kalau 10 juta berapa keluarnya bang? Perpuluhan itu bang? Bang, Ih, tahe Bang, cuma 10 juta berapa Nggak tahu keluarnya kau bang? jawabannya itu. Bang, Hah? berapa? Berapa? Nah, kau nggak tahu apa kalau nggak tahu memang Enggak, aku mau tahu dari mulut abang kalau 10 juta atau 1 juta berapa yang keluar dari 10%? kalau 10 juta cuma 10%-nya 1 juta. Berarti kalau 10 juta keluar 1 buta kan? Nah, 1 buta keluar kalau 10 juta. Nah, kalau penghasilan jemaat itu 100 juta, berarti keluar 10 buta.
Bayangkan itu, kalau jemaatnya 100 orang bang, banting tulang nyotor ke situ, tak ada perintahnya di perjanjian baru, kayak di dia, kita hanya capek dibodohin. Gimana itu bang? Suruh nyembah kepada orang yang kena batu benjol, mana tuh? Makan makanan yang basi sakit perut dia. Habis itu kita disuruh Tuhan kan ke dia, kayak mana? Dia yang kenyang, happy sama keluarganya, beli ini beli itu, di situ yang dibikin bonyok, mati masuk neraka. Berpikirlah bang, kan Yesus mengatakan kasihilah Tuhanmu dengan akal budi. Berarti harus berakal. Kalau pendeta mengatakan Yesus itu Tuhan yang mati, bangkit hari ketiga, tanya, kok ada Tuhan mati Pak Pendeta? Tuhan itu kan maha hidup Pak. Yang namanya maha hidup tidak pernah sedetik pun mati. Seperti diterangkan dalam 1 Yohanes 6. Siapa 1 Yohanes mengatakan Tuhan mati? Yang mengatakan Tuhan mati siapa? Yesus mati. Astaga, itu aja kan pertanyaan kalian. Kok mati? Loh, Yohanes 19 nomor 30, Yesus minum anggur lalu menyerahkan nyawanya, maka matilah dia. Hei, Roma 14 nomor 9, untuk itulah Yesus mati agar dia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan bagi Kristen. Gimana bangku ini? Malah Maria datang mencari ibunya, anaknya. Apakah Bapak melihat mayat Tuhan kami? Yohanes 20. Gimana bangku inilah? Pernah belajar Bible abang ini ya? Abang belajar Bible lah bang. Jangan cuman kerja susah payah banting tulang siang malam untuk setor ke pendeta 10%, padahal nggak ada perintahnya itu. Dikasihnya obat-obat kuping. Wah, kalau ada Yesus menebus kita semuanya, kita masuk surga mati ya. Nenek lu kiper mana bisa? Kata Yesus lebih mudah langit, lebih mudah onta masuk ke dalam lubang pantat daripada lubang pantat pula, lubang jarum daripada orang kaya masuk ke surga. Mana itu bang? Ayolah bang, berpikirlah ya bang ya. Bang, Aku cuma berpikir, kau itu hanya mencari kesalahan kami aja, itu ajanya. Kalau untuk menjawab pertanyaanmu itu gampang cuma. bang, kesalahan itu nggak perlu dicari bang. Yang salah ya salah. Memang itu yang kau cari. Enggak Udah dicari kami jelaskan kesalahan itu. Ya. Sekarang Gimana? Anda mengatakan tadi Anda tidak menyembah manusia kan? Maria melahirkan apa? Maria melahirkan apa? Kayak gitu lah kau tanya. Udah Ya, tahu, itu kan udah tahu. artinya kan saya tidak mencari kesalahan. Kesalahan itu nyata di depan mata. Abang ini aja yang tidak menggunakan akal. Kok nggak pakai akal? Abang tidak nyembah manusia. Enggak lah. Nah, abang menyembah Yesus. Hah? Abang nyembah Yesus, Allah Bapa. bukan Yesus. Mau pakai jurus apa ini kira-kira? Mikir. Mikir. Istri Irwan. Mau pakai jurus apa coba? Tuhan Yesus dan Allah Bapa itu adalah satu. Taunya Itu kau cuma. berarti Yesus Anda sembah. Anda tidak menyembah manusia, tapi Anda menyembah Yesus. Maria melahirkan apa rupanya? Biarkan aku rupanya. Melahirkan apa? Manusia. Jadi kita tidak mau mencari kesalahan, tidak. Kesalahan itu nyata kok, kesalahan pula dicari. Enggak bang, yang salah nyata salah lah. Segala sesuatu kesalahan kalau dilakukan secara berkelompok, secara terstruktur, secara masif, dilakukan beruntun dan secara terus menerus, maka kesalahan itu nampak seperti kebenaran. Inilah yang terjadi. Maria melahirkan manusia, jelas itu, nggak mungkin tidak. Kau memahami tidak Juma? Apa itu? Kau lahir dunia ini kan ada bapak dan mama kan? Iya. Nah, jadi kau samakan kau dengan lahir Tuhan di situ tanpa bapak. Lah, Maria mamaku juga mamanya. Ya.
Mama melahirkan apa rupanya? Mama ini melahirkan apa rupanya? Maria adalah seorang perawan tanpa bersetubuh. Loh, Tahu kau? mama saya juga perawannya. Iya. Nggak nyambung kau. Kok nggak nyambung pula? Iyalah. Di sini kelahiran Tuhan Yesus kan tidak ada hubungan sel telur dan sel sperma, taunya kau cuma. Jadi gara-gara itu dia Tuhan. Makanya Jadi sulit syarat untuk menjadi Tuhan. menjelaskan sama kau itu aja nanti cuma. Jadi syarat menjadi Tuhan itu lahir tanpa sperma. apa? Syarat menjadi Tuhan lahir tanpa sperma gitu. Syarat apa? Syarat menjadi Tuhan bagi Kristen lahir tanpa sperma. Pertanyaan kau pun aneh. Nah, Maria lahir dikandung enggak dia? Maryam, Hawa, dikandung enggak dia? Hawa, dikandung enggak? Aku pertanyaan kau ini udah tahu aku maksudnya kemana dan pertanyaan-pertanyaan menjebak nih. Kalau ngajak gila nyambung ini Gurunda. Ya itu dia. Kalau Cuma. ngajak gila nyambung. Maria perawan, Adam bisa nggak Adam Apa? disebut perawan? Kok tiba-tiba ada Hawa di sampingnya? Dari tulang rusuk pula tuh dia. Ayo. Yesus keluar dari alat reproduksi seorang wanita dikandung dalam rahim. Wajarnya itu. Bagaimana dengan Hawa? Tanpa proses pembuahan, tidak ada embrio, tidak ada kehamilan, dari tulang rusuk jadi wanita, dan satu wanita ini akan melahirkan miliaran manusia kemudian. Lebih hebat Hawa, lebih hebat Adam. Kalau Yesus Anda tuhankan, adalah lebih hebat ibunya, karena ibunya bisa memproduksi Tuhan. Cobalah pakai otak. Otak mulai pakai. Ya ini justru karena otak saya pakai, saya bimbing saudara. Kalau Yesus itu Tuhan, maka yang lebih hebat itu adalah ibunya. Lebih hebat lagi yang menciptakan ibunya. Itulah yang dituhankan orang waras. Masa Yesus Anda tuhankan, sementara Yesus berasal dari Maria? Maria berasal dari mana? Dari Tuhan. Ya Tuhan lah yang kau sembah. Jangan kau sembah lagi anak Maria. Karena Yesus itu sepupunya Yahya. Ponakannya berarti ada. Cucu Elizabeth ada. Oke, saudaranya Yesus itu ada yang bernama Yakobus. Yakobus ini siapa? Saudaranya Tuhanmu. Jadi kalau kau ketemu Yakobus, paman, saudaranya Tuhanku, apa kabar? Anak-anak Yakobus ketika dipukul sama teman bermainnya, kulapor kau nanti ya sama pamanku ya, pamanku itu Tuhan loh. Lebih hebat ibu daripada anak. Berarti kalau Anda pingin kali menuhankan manusia, pingin kali, sembah aja ibunya. Karena ibunya lah yang mencetak Tuhan Anda itu. Kok sembah anaknya? Anda sembah ibunya, kami sembah yang menciptakan ibunya. Ayolah bang. Bang, Ku jelaskan pun nanti kau tidak mengerti cuma. mau berapa mangkok? Oh, Juma sekarang tukang bakso ya? Iya. Untuk memberikan nutrisi kepada Anda supaya Di mana kau jualan baksonya, supaya akal Anda itu berfungsi. Juma, Gitu di loh. mana kau jual baksonya? Ya pinggir jalan lah, dekat ini Di mana? Kasih Golgota. tahu lah alamatnya. Dekat Golgota, Bang. Hah? Dekat Golgota, Bukit Golgota. Di Golgota. Iya. Jauh juga ya. Juma. Tugas Ya, ya. kau hanya mencari kesalahan kami Kristen. Enggak perlu Miris dicari banget. kesalahan, abangku. Kan tadi sudah kukatakan, Anda menyembah manusia kagak? Anda mengatakan tidak. Yesus manusia bukan? Bukan. Maria melahirkan apa? Bingung kan? Itulah makanya Islam ini datang untuk membela Yesus. Yesus itu manusia suci. Bukannya dia yang dibunuh terkutuk, itu bukan.
Tapi saudara Kristen pingin kali Yesus mati terkutuk. Itulah pembedanya kita. Juma, Ya. Juma. Ya. Nah, kalau ibaratnya lah kan datanglah ke mimpi Tuhan Yesus, dibilang Tuhan Yesus lah, hai Juma, Ya. aku yang memilih kamu bukan kamu yang memilih aku. Kayak mana kau? Nah, aku bilang sama dia, oke, saya ikut samamu, tapi besok traktir aku kopi. Tunggu besok 2 hari, 3 hari, 4 hari nggak datang-datang dan minum kopi. Gimana ceritanya? Nggak percaya aku sama dia. Iya. Mana dong? Terjadi lah di mimpi kan, bertemu lah sama Tuhan Yesus. Kayak mana ya? Ku ajak dia minum kopi dulu Dengan kan? keyakinanmu. Nah, Hmm. ku ajak dia minum kopi. Kalau dia nggak datang, kayak mana? Yesus nggak mungkin datang, Bang, dalam mimpi. Nggak mau dia. Loh, sama aku udah datang mimpinya. Bahaya itu. Bahaya itu. Dengarkan. Yesus berkata, yang datang setelah aku adalah siapa? Roh kebenaran. Itu kata Yesus. Kemudian Yesus berkata, waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Bukan Ayo. Yesus palsu, jangan salah kau Juma, nabi-nabi palsu. Yesus palsu. Matius 24 nomor Iya. 4. Matius 24 nomor 24. Ya kan? Lagi-lagi kau Lukas cari kesalahan, 21 Juma. nomor 8. Nabi-nabi palsu, nabi-nabi palsu. Yesus Juma. palsu, Bang. Coba Anda baca Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Berarti yang penyesat itu pakai nama siapa? Yesus. Yang datang dalam mimpi Anda itu bukan Yesus itu. Penyesat yang ngaku-ngaku Yesus. Sama yang datang di Pulau Patmos. Akulah Yesus yang kau aniaya. Juma itu yang bakso. Juma lucu loh Juma. Itu yang datang mengaku itu bukan Yesus. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu bukan Yesus itu, Bang. Juma tukang bakso, jualan bakso. Kasihan. Abang berapa mangkok, Bang? Allah. Jual lah gerobak bakso itu Juma. Juma. Gak ada penghasilan nanti gerobaknya dijual, Bang. Hah? Gak ada penghasilan kalau gerobaknya dijual. Penghasilanmu ada Juma, menjelek-jelekkan kami agama Kristen, dapat kau. Nanti kan, tengoklah kan, tengoklah. Saya di sini membela Yesus, dibilang menjelekkan. Tengoklah. Sekarang ku tanya sama abang nih. Sekarang ku tanya abang. Yang tergantung terkutuk di atas pohon salib, di tiang salib itu siapa? Pertanyaan apa itu Juma? Pertanyaan apa itu? Pertanyaan apa itu? Siapa? Saya di sini membela Yesus. Anda yang menghina. Loh, kok menghina? Nah, siapa yang digantung terkutuk di atas pohon? Iya. Nah, Itu lagi pertanyaan kan mutar-mutar terus. Tidak ada pertanyaan yang lebih berbobot yang menantang pertanyaannya. Tidak ada. Itu abang mau aja. berapa mangkok, Bang? Selamat malam. Tampakkan aja lah itu gerobak bakso itu Juma. Udah adanya jalan duitmu ini menjelek-jelekkan Kristen, dapat koin itu aja, campakkan aja gerobak bakso itu. Iya, kok saya dituduh menjelekkan Kristen? Tengoklah kan. Iya, Parah kali lah. Yang saya jelekkan Itu apanya, apa? Bang? Yang saya jelekkan contoh satu. Kan kau kan mempercayai Tuhan Yesus adalah manusia biasa. Kak, ya udah kau lah itu. Kalau kami percayai Tuhan Yesus adalah Tuhan. Jadi kalau Dialah saya Allah mengatakan Yesus itu manusia itu menyesatkan atau menghina itu. Bagaimana dengan dalil 2 Yohanes 1 nomor 7, Bang? Ayo. 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab banyak penyesat yang telah muncul ke seluruh dunia, yaitu mereka yang tidak mengaku bahwa Yesus telah datang sebagai manusia. Justru Anda yang antikristus, yang tidak mengaku Yesus manusia. Antikristus itu, penyesat itu, pembohong itu yang tidak mengaku Yesus adalah manusia. 2 Yohanes 1 nomor 7. Oh, jadi saya yang menghina? Abang. Menghina kau, itu aja kau tahu. Cuma menghina kau tahu. Nah, itu kan? Menghina. Kau cari kebenaran Juma di Alkitab itu. Kalau cari kesalahannya gampang.
Kebenarannya ini bang, 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab banyak antikristus, banyak planos, penghujat, penipu, pembohong, pendusta yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Siapa mereka itu? Mereka adalah yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia. Itulah si penyesat dan itulah antikristus. Ini kebenaran loh bang. Saya mengaku Yesus datang sebagai manusia. Abang mengaku nggak Yesus datang sebagai manusia? Kalau cuma itu yang kau bilang Juma, Yesus itu adalah manusia, itu tidak setara dengan kita manusia Juma. Enggak, sekarang bukan di situ. Abang percaya nggak Yesus datang sebagai manusia? Datang sebagai manusia. Percaya nggak? Oke. Nah, percaya kan? Kalau ke gereja nyembah siapa bang? Manusia atau bukan? Nyembah Bapa, Allah Bapa kami sembah Juma. Bukan Yesus. Gila kami Kristen ini. Bukan Yesus. Hah? Bukan Yesus. Itu kan? Nah, kenapa ketawa pahit abangku? Yesus Ke gereja dan Allah bukan Bapa nyembah itu Yesus. Satu Juma, satu. Nah, itu kan Tahu kok. berarti Anda pembohong, antikristus. Loh, tadi Yesus Anda akui sebagai manusia. Tapi ke gereja Anda menyembah manusia atau bukan? Anda mengatakan kami nggak menyembah Juma. manusia. Paham ya kau Berarti Juma? Anda Paham ya tidak kau? mengakui Yesus manusia. Kalau gitu. Paham ya kau Juma? Paham ya kau Juma? Kalau Tuhan menjelma sebagai manusia bisa, tapi kalau manusia menjelma sebagai Tuhan tidak bisa Juma. Itu aja. Itu kami imani. Bisa manusia jadi Tuhan? Nggak bisa. Tapi kalau Anak Tuhan Maria, jadi anak manusia, Maria, anak bisa. Maria jadi Tuhan. Hah? Anak Maria jadi Tuhan. Siapa? Anak Maria jadi Tuhan. Yesus ini keluar dari Maria. Maria melahirkan apa? Manusia. Manusia kan? 2 Yohanes 1 nomor 7. Lahirnya sama nggak dengan kau Juma? Lahirnya nggak. Dari segi bisa dibilang hubungannya gimana Juma? Bisa setara dengan kau? Tidak sama Juma. Abang, sama nggak kelahiran Yakobus anak Maria dengan Yesus? Apa? Atau Yakobus lahir lewat belakang, Yesus lewat depan? Sama kan? Sama, rahim yang ditempatinya sama. Masuk angin Juma ini. Loh. Abang ini gimana sih? Yohanes 1, 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab banyak pembohong telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus datang sebagai manusia. Itulah penyesat dan itulah antikristus. Nah, berarti Yesus datang sebagai apa? Sebagai manusia. Coba ke gereja kita lihat. Apa yang dilakukan orang di sana? Orang-orang Kristen di sana menangis-nangis, berjoget-joget. Apa katanya? Mama, Tuhan kita Yesus mati di atas pohon digantung, darahnya untuk kita minum, dagingnya untuk kita makan. Mama, Tuhan kita. Kan gitu kan? Berarti pembohong kan? Di sini dia katakan Yesus itu manusia, tapi hari Minggu di gereja dia menuhankan Yesus. Berarti ini yang disebut planos, penyesat, pembohong, pendusta. Begitu loh. Mangku ulang lagi teriakannya kalau hari Minggu. Mama, Abang mau berapa mangkok? Buang aja lah gerobakmu itu ah. Malam Juma. Woi Zuma. Lucu ya kau Juma. Ketawanya aku melihat kau. Kau pikir udah hebat kau Juma? Enggak ada hebat-hebatnya aku ini. Aku hanya membahas apa yang tertulis 2 Yohanes 1 nomor 7, Abang. Saya nggak keluar dari konteks ini. Siapakah pembohong itu?
Planos dalam bahasa Yunani itu pendusta, pembohong, penipu. Mereka adalah yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Itulah penyesat dan itulah antikristus. Nah, saya tanya sama abang, Yesus ini datang sebagai apa? Manusia. Nah, coba, itu abang katakan kan, manusia loh bang. Nah, nanti kuintip abang di hari Minggu. Kuintip abang kan, abang siapa ini? Puji Tuang. Abang di sana, oh benar-benarkah ini saudara Puji Tuang ini mengaku Yesus itu datang sebagai manusia? Maksudnya dia, pejamkan matamu, dekapkan tanganmu di depan dadamu, dengarkan musik pelan-pelan. Nah, bunyi musik, panggillah kepada Tuhan. Tutut Tuhanku, begitu mulia namamu. Kamu mati dengan kesengsaraan, ditampar, ditonjok, diludahin, ditelanjangin, dan sedikit diberi minum anggur. Kamu mati, kami senang, dosa kami terampuni karena darahmu. Oh Tuhan kami, kan gitu, sambil terisak-isak kan. Terisai kan kayak gini, padahal benar-benar ada ingusnya. Kayak gitu kalian kan? Nah, jadi ku bilang kalian itu pembohong, gitu loh bang. Benar nggak? Benar nggak bang? Lagi-lagi mengarang kok cuma. Kalau aku mengarang dari tadi saya dikasih turun sama host. Kadang cuma ketawa aja, kau ngomong cuma. Iyalah kan memang begitu faktanya. Itu aja mutar. Tidak ada yang kau dapatkan dari kitab Alkitab itu yang lebih mendalam lagi pertanyaan sama kami. Ya ampun, nanti kalau ditanya itu aja terus ketanya-tanya terus. Jari-jari, lagi hidung. Nah, itu aja terus bapaknya ketanya. dari mana lahir begini-begini, aduh. Itu aja yang terus kau tanyakan. Itu aja yang terus kau tanya muter-muter. Giliran ditanya nggak bisa jawab. Itu aja tulis alasannya. Memang itu kan? Memang itu terus pertanyaan kan? Bosan kami dengarnya. Dan Tadi dijelaskan kitab- pun tidak mengerti. kitab Dan Nabi kalian Edo tahu nggak bisa. kesalahannya. Gimana coba? Nah, udah kami jawab, kalian pula yang sok tahu. Kalian cari lagi kesalahannya dari jawaban itu. Gimana coba? Terus? Nah, ini kami udah menjelaskan contohnya. Nah, baru kalian cari kesalahan gitu. Jadi gimana lagi? Nggak ada habis-habisnya dong. Ya kalau kesalahan bisa nggak jadi kebenaran bang? Ditanya lagi salahnya. Kalau salah ya salah. Ya itu Benar ya dia. benar. Gimana? Makanya jangan bosan. Kalau yang muncul hanya kesalahan, karena kesalahan tak akan pernah bisa jadi kebenaran. Selamanya kan salah. Jangan bosan. Salah ya salah. Jangan bilang nggak bisa. Kau itu asal ada. Kalau nggak ngerti, kau nggak paham. Ya, oke, mana cara kita mau membenarkan? Sedangkan kita setengah mati membantu untuk menentukan kebenaran itu dengan secara ilmiah, kalian tetap aja mengatakan tidak. Jadi begini cuma. Kau percaya tidak Tuhan Yesus bisa membangkitkan orang mati? Kutanya dulu. Percaya? kau itu? Percaya? Percaya? Iya. Percaya ya? Iya. Terus? Lumpuh bisa berjalan, Iya, buta betul. bisa melihat. Betul. Dah? Percaya Orang itu? lumpuh bisa melihat, orang buta bisa berjalan. Iya, betul. Percaya? Percaya. Jadi kau bilang tadi Tuhan Yesus adalah manusia biasa. Setara nggak dengan kau? Setara nggak ilmu Tuhan Yesus sama kau? Tidak ada apa-apanya kau cuma. Sama kau aja pun kau nggak kelas. Yang bilang saya dengan Yesus setara itu siapa? Dia itu nabi. Kau Dia bilang tadi itu manusia biasa. Dan lahirnya pun kau samakan dengan kau. Beda kali cuma. iya. Dia dengan saya itu sama-sama manusia. Bedanya dia utusan Tuhan, dia nabi. Utusan lagi kalian bilang utusan lagi. Aduh, Loh. dijelasin nanti panjang Ya, lebar percuma, Yesus capek itu- aku jelasannya. Yesus itu mau dipercaya sebagai manusia, Bang. Dia nggak mau dipercaya sebagai keledai atau sebagai gorila, nggak mau. Dia maunya dipercayai sebagai manusia.
Yohanes 11:42 coba Anda baca. Begini aja Juma, logika enggak tanpa hubungan seks ya lahir manusia, logika enggak, itu aja dulu. Loh, Tuhan itu Maha Kuasa, Maha Pencipta. Anda percaya enggak? Ya percaya banget lah. Ah, itu dia. Tuhan berkuasa menciptakan manusia tanpa ayah dan ibu. Betul? Iya dong. Iya dong. Lalu Tuhan berkuasa menciptakan manusia tanpa ibu, hanya ada ayah. Iya dong, Hawa. Iya dong. Dan Tuhan berkuasa menciptakan manusia tanpa ayah, hanya ada ibu. Yesus. Iya dong, berkuasa dong. Namanya Tuhan. Tuhan itu Maha Kuasa, Maha Pencipta. Dia bisa menciptakan manusia tanpa kuping. Dia bisa menciptakan manusia tanpa mata. Tuhan bisa menciptakan manusia tanpa kulub. Tuhan bisa menciptakan manusia tanpa ayah, tanpa ibu, tanpa ayah dan ibu. Bisa, namanya Tuhan. Tetapi kalau Tuhan menjadi manusia, itu konyol. Nggak mungkin. Nah, ini ada guru saya muncul. Mau berapa mangkok? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang. Ini ada teman kita, si puji Tuhan dari tadi dia cari abang. Iya, aku mau menanggapin Leku. Tetangga aku nggak ada lakinya punya anak dia. Cuman itu. Hah? Sendiri dia. Nggak ada kawin. Tiba-tiba punya anak dia. Tanya mana lakimu? Ini ada anakku katanya. Jadi cuman itu. Hah? Mati mija. Cuman itu. Hei. Cuman menurut kau itu? Hei. Tidur. Blender dulu apa itu jus itu baca cerita kau. Blender dulu, buat dulu jus itu. Kau terus diam kau itulah kan. Tadi di bawah di atas kau aduh macam ini. Bang Blender. Macam apa? Buat dulu jus ini itu. kok mirip suara si Mayor ya? Mayor udah makan plastik dia. Udah makan plastik Mayor. Oh, beda kah? Enggak, kalau masalah yang kayak gitu-gitu, kau pun juga nggak pernah lihat Yesus bisa membangkitkan orang mati. Ada kau tengok? Cuman dari kata-kata aja nya. Yang lebih jago tuh perempuan, bangkitkan burung mati, itu lebih jago lagi. Coba lah seandainya burung kau mati, itu lebih jago. Kau tonkan aja perempuan. Enggak aja kau. Lebih jago buat dulu jus perempuan. itu blender Iya, kau tanggapin. Kenapa kau suruh buat jus aku? Kau tanggapin cakap aku Buatlah dulu jus itu biar minum kita Iya, kenapa pula kau? Makanya kalau gini loh, bicara pakai akal lah di sini. Jangan dogma. Kadang-kadang gini loh, kalian kan bukan anak-anak. Kecuali anak-anak, anak SD, begini deh ya, begini kan enggak. Buat anak udah bisa, bebini 4 pun bisa. Tapi akal pun tak kemana-mana. Ya kan? Coba, begitu kan? Enaknya ngejus nih. Kau terus itulah kau setel kau ngejus. Kayak suara major nih ya. Iya. Blender. Hah? Ini suara si Mayor ini Bang Blender. Puji Tuhan. Woi. Apa itu, woi? Oh bukan, nggak tahu. Major tuh. Kau Major nggak pernah nampakku lagi sekarang. Udah kemana dia sekarang makan plastik? Kau udah ganti nama? Bukan? Hei. Jadi kau nggak pernah jumpa sama aku. Aku nggak pernah nama kau. Nggak pernah tahu. Major kau ini kan? Hah? Major? Major kau ini nyamar kau. Hei. Buat jus itu blender. Major. Hah? Nah, ini udah jelas nih Mayor nih. Major kok kan? Major kok kan? Loh, kok ganti akun kau? Hei. Kok ganti akun kau? Major. Kau gara-gara makan plastik terus kau ganti nama kau. Buat malu. Major kan Romo kan? Major kan? Major teman-teman ya, Major ya? Major. Ujor aduh kenapa lah kau? Terus aku tahu kita nggak pernah jumpa, kok suruh diam aku.
Nah, takut kau makan plastik lagi kau suruh diam aku kan. Woi, Major. Ketahuan kau ya, ketahuan kau, Major. Hei. Major. Ketahuan kau, Major. Ketahuan kau. Udah takut kau makan plastik, ganti nama kau, Opname kau. Makanya kau ganti Puji Tuhan pula nama kau, Puji Tuhan. Aduh, hancur kali, ku cambuk lah kau nih ya, betul. Kenapa kau ganti nama kau? Hah? Major? Buat jus itu ku bilang, Hah? Kenapa kau? nggak tak perintah kau ya. Buat jus itu sekarang. Bukan. Bukan Major ah. Tanda ku suaranya. Udahlah lanjut sama Bung Juma, lanjut sama Bung Juma kau. Cuma jangan ngeyel, ku cekek kau nanti, lanjut. Tapi aku tadi ini loh Bang Juma tertarik ini loh pada saat Bang Zuma menyebutkan perpuluhan itu, kalau 10 juta perpuluhannya 1 juta. Kalau 100 juta perpuluhannya 10 juta gitu kan. Betul nggak Bang Puji Tuhan? Betul, Anda pintar. Ya, baik. Kalau 1 tambah 1 berapa Bang? Udahlah. Loh, kok langsung Major kok ini, langsung major, nyerah? major. Udah ketahuan dia major ini, udah. Kok langsung nyerah Bang? Bicara uang jutaan bisa ngitung. Giliran ditanyain 1 tambah 1 berapa, nggak mau jawab. Ada apa? Saya kan betul-betul bertanya ini. Lanjut Bang Zuma, lanjut. Wah, bayangin aja ya. Satu orang itu, satu jemaat misalnya penghasilannya 10 juta per bulan. Terus perpuluhannya 1 juta. Terus ada pendeta jemaatnya 100 orang. 100 kali 1 juta. Wih, 100 juta per bulan, Rek. Wah, enak juga jadi pendeta ya. Ayo. Enak lah Romo jadi pendeta, enak kan jadi pendeta tuh ah. Ya buktinya Ih. banyak pendeta ganti mobil jemaatnya sempaknya koyak semua. Itu fakta. Fakta itu terjadi. Sebenarnya makan hatinya orang tuh, makan hati. Mau ke gereja ada terbeban. Ekonomi sekarang susah. Nanti kalau ke gereja nggak bawa uang, nggak dianggap. Serba salah. Serba salah. Nanti kalau nggak datang bayar perpuluhan, memang nggak minta, nggak nagih. Cuma nanti disindir, besok-besok didatangin, gitu-gitulah. Macam-macam lah. Masa ke rumah ibadah terbeban ya kan? Lucu juga ya kan? Orang mau beribadah itu, memang kalian pun nggak ada diperintahkan untuk beribadah, puji Tuhan. Siapa yang ngajar kalian beribadah di gereja? Beribadah kalian di kamar. Doa di kamar. Kau kok diam, bercakaplah kau. Tadi kau besar kali suara kau. Aku dengar di bawah dan naik karena Kau ku perintahkan ke jus nggak mau, kau nggak taat peraturan saya kau. ngapain pula aku jus kau diskusi aja langsung kau jus pula kau nggak aja kau. Coba diskusi langsung lah. Bukan Bang Belanda. Buat dulu jus Bukan. itu biar minum-minum lu Bukan kita. major ini. Bukan major. Bukan major kan, bukan kan? Ya lanjutlah. Lanjut diskusi. Kalau sebenarnya gini aja, kami mau kalian itu lah membaca Bible kalian. Nanti dikasih tahu sama Bang Juma ayat-ayat apa nanti Kan untuk kalian yang sok direnungkan. paham dengan Bible kami. Kau yang nggak paham dengan Bibelmu. Tetamat kami tidur sama Bibelmu. Nggak aja. Nggak Sok lebih mungkin paham lah kami. kalian. Begini Puji. Nggak mungkin kami sembarangan membahas kitab orang lain. Nggak mungkin lah. Nggak bisa sembarang. Dan nggak boleh juga kami menambahin yang tertulis. Sekarang kami meluruskan. Kalian yang suka-suka membengkokkan, menambah mengurangi firman Tuhan, kami yang emosi. Kalau kalian pemahamannya sesuai apa yang tertulis, nggak akan ada terjadi keributan, nggak akan. Mengikutin apa yang tertulis, nggak akan ribut kita. Seandainya gitu. Ini enggak. Yang nggak ada tertulis kalian tambah-tambahin, mati rohani lah, Bani Israel rohani lah, suka-suka kepala otak kalian aja memang. Ya itulah. Di mana tidak ada tertulis Bani rohani,
mati rohani. Coba, kan memaksa itu. Jangan begitulah. Kami di sini kita kan belajar. Dari mana kau tahu kau tambah-tambahi pula? Mana Ya ada? kalian suka menambah-nambahin. Tidak ada itu. Mati rohani ada. Kau lah coba, tanyalah kau. Yesus datang hanya untuk Bani Israel. Kau Bani apa coba? Mati rohani apa segala Ya macam. oke, sekarang Yesus datang untuk Bani Israel. Kau Bani apa? Bani apa? Kau Bani rohani. Kok kau pula yang lebih tahu? Jadi kau Bani apa? Sekarang Yesus datang untuk Bani Israel, bukan Bani Indonesia. Kau Bani apa coba? Coba lah. Nyasar kalian, nyasar. Nyasar lah. Kalian misalnya kerja di sebuah perusahaan ya kan, tapi kalian nggak mengikuti aturan bos. Kalian makan gaji sendiri, cari sendiri lah kalian gaji, nggak aja. Tinggal di negara Indonesia tapi tidak mengikuti aturan negara, ngaku-ngakunya warga negara Indonesia, tapi KTP Cina, gitu-gitulah. Nah, ya begitulah, faktanya begitu. Ngaku-ngaku pengikut Yesus, tapi nggak ada yang kalian ikuti dari Yesus. Kan kasihan dia. Nggak boleh gitulah, kasihan Tuhan kalian itu. Capek-capek dia ciptakan kalian, masa congornya nggak ada kalian ikutin? Kan hebat kali kalian itu. Nggak ada yang kalian ikutin satupun. Dia yang ciptakan kalian, tapi perkataannya nggak kalian ikutin. Macam udah hebat kali kalian jadi manusia. Kalian pula yang mengatur Tuhan. Kadang-kadang aneh. Itu fakta. Apa yang kau ikuti dari Yesus coba? Mana ada? Sunat enggak. Apalagi coba? Banyak kali lah. Gak sunat, ke gereja juga nggak ada, nggak ada ngajak ke mati pak. Sunat lagi Mbak. Ya memang iyalah kan kau nggak ngikutin Yesus. Nggak ada mati pakai jas. Entah siapa yang ngajarkan mati pakai jas, sepatu terbalik, yang kiri di kanan. Aku pun nggak ngerti-ngerti. Ngapain kalian sepatu terbalik? Pakai peti. Kadang kasihan kami nengok kalian. Apa loh? Peduli kami nih. Kak hukum kasih itu kami yang jalankan, bukan kalian. Kau nanti tanya, puji Tuhan, sini kau, waktu pas mati kau, sini kau, siapa yang ngajarkan kau mati pakai peti? Jawab, kau jawablah, siapa yang ngajarkan? Siapa yang ngajarkan? Matilah kau kena cekek kau sama malaikat kau, mati. Habis itu disuruh kau masuk lagi ke dalam peti, dikunci kau dari luar. Kau berusaha lah kau keluar dari peti itu, 5 jam kau mati, pingsan, mati kau. Habis itu hidup lagi kau, dimasuk lagi dalam peti, ditanya lagi, siapa nama Tuhanmu? Siapa puji Tuhan? Yesus. Sejak kapan dia jadi Tuhan? Pandi-pandian kau mengatakan Tuhan, hajar kau. Retak ginjal kau. Ginjal kau retak, ginjal. Kau ceritakan itu untuk dirimu sendiri tuh, Blender. Kok untuk diriku? Jangan kau pikir ketawa-ketawa nih ece-ece. Betul. Silap kau. Tuhan kami yang benar. Berarti itu ajaran kami. Kalau itu sesuai dengan ajaran kami, aturan Tuhan kami, ketika mati nanti dipertanyakan. Nah sekarang kau buktikanlah kalau Tuhan kau benar. Itu aja tinggal. Kalau kau nggak bisa buktikan Tuhan kau benar, berarti Tuhan kami yang benar. Ngikutin ajaran kami lah kalian. Ya bisa kalian buktikan, tapi kan nggak percaya gimana coba? Apa? Bisa dibuktikan, tapi kita nggak percaya, terus menghakimi. Jangan pakai congor lah. Gini aja loh, yang simple aja, simple. Kita secara universal aja. Ada sebuah kata yang wajib disanding hanya kepada Tuhan, yaitu kekal. Ayo, kekal. Ingat ya, kekal ini hanya disanding kepada Tuhan, nggak ada yang lain. Manusia nggak kekal, bumi nggak kekal. Pertanyaannya, apakah Tuhanmu pantas dikatakan kekal? Kekal itu artinya apa? Kekal lah, gimana? Kekal itu artinya apa? Apa arti kekal? Kekal abadi. Tidak berubah-berubah, tetap selamanya, tidak mati. Ini udah mindset kau Tuhanmu mati, udah berubah-berubah. Itu udah kalah, udah KO. Itu aja Jangan kau memaknainya berubah-berubah. Masuk Blender. Pak Eko, itu keilahiannya, itunya muaknya aku dengarnya. Iya. Ya iya, aku muak selamatan kau. Ya iyalah, keilahiannya lah itulah. Muak kali aku selamatan kau tuh. Iyalah, karena kau ditanya tentang kalian konsep Tritunggal aja pun kalian nggak paham. Apalagi kami. Nggak paham. Kau pun Tuhan nggak kau, paham. Tuhan kau berapa coba? Tuhan itu satu, Blender. Buat Nggak lagu mungkin dulu, 14 Tuhan kau, 14 kita hitung yuk. Ya kita hitung Yahweh, Yohed Pape, apa Elohim, udah 3 nih. Yesus 4, Bapa 5, Roh Kudus 6, Firman 7. Udah berapa coba? Allah 8. Berapa lagi? Adonan 9.
Bah, udah 9 nih. Kiper 12. Lu memang iyalah itu nama Tuhanmu. Enggak penting kau berdoa. Udah ngarang. Bapak. Hah? Udah ngarang Emang kau segitu? ini. Di mana ya Tuhan kau yang satu itu? Siapa yang kau sebut? Coba. Siapalah Tuhanmu yang satu itu? Coba kau sebutkan. Allah Bapa lah. Allah Bapa. Berarti bukan Yesus kan? Mencret kau. Mencret kau bukan Yesus kan? Cari kau ke situ. Bukan Yesus. Ku Bukan jelaskan Yesus pun kau berarti. tidak mengerti, Blender. Buat lagi di situ. Cuma simpelnya pertanyaan aku, siapalah nama Tuhanmu coba? Allah Bapa kau bilang. Berarti bukan Yesus. Mencret. Kalau sudah bahas ketuhanan macet, mogok gitu. Kalau bicara ajaran kalian, lantam kali mulut kalian. Kalau bicara ajaran kalian, Kristen tuh begini, hukum kasih, mulut kalian, congor kalian, macam dunia ini milik kalian lah. Bicara, tapi kalau udah bahas Tuhan, mogok, gitu lah kayak kau nih. Mogok ya. Iyalah, mogok lah. Sekarang Tuhan kau nggak jelas apa. Suka kau lah. Ya nama Tuhan kau Yesus, tiba-tiba lah Bapak, kan nggak nyambung kau. Kemana-mana kau cakap. Itulah. Gimana caranya? Gimana caranya Allah Bapak bisa jadi Yesus? Gimana caranya coba? Coba kasih tahu sama kami. Kan udah Coba. aku bilang tapi kok nggak paham nanti, Ya Blender. coba kau kasih tahu dulu, bagaimana caranya Allah Bapak bisa menjadi Yesus? Coba, gimana caranya? Kau aja pengumat mikirkannya coba. Gimana Nggak caranya? mumet aku. Sikit Ya udah pun coba. nggak mumet, Coba Blender. kau jelaskan Nggak ada. bagaimana Allah Bapak menjadi Yesus. Coba kau jelaskan kepada kami. Coba. Hah? Coba. Bagaimana caranya Allah Bapak itu bisa menjadi Yesus? Coba kau jelaskan. Loh, ketawa kau. Iyalah. Ya, tapi kau nggak mumet. Enggak. Sama sekali. Jelaskanlah. Jelaskan. Bagaimana sekali Allah Bapa itu menjadi Yesus? Kau kan tadi mengatakan Tuhanmu Allah Bapa. Yesus juga Tuhan kan? Aduh, nanti ku jelasin, nanti kau nggak Nah, ngerti ribet juga, lah, Blender. ribet kalau udah bahas Tuhan. Gak usah. Itu Mutar-mutar. toko. Yang lain Toko gara-gara apa pokoknya. kau buat ribet? Gara-gara kau pakai Allah itulah yang buat ribet. Itu aja. Selama kau pakai Allah, masalah aja yang ada. Masalah aja. Nggak pernah klop. Selama kau pakai nama Allah itu, nggak pernah klop nama Tuhanmu. Makanya kalau pakai Yesus saja udah. Aku Yesus only, selesai. Aja, nggak usah pakai Allah Bapak ini, nggak usah. Nggak pernah klop. Loh. Ya ini buktinya nggak selesai. Aku nanya, di mana Allah Bapak telah menjadi Yesus? Mana? Di mana coba? Gimana caranya? Gimana caranya Allah Bapak itu menjadi Yesus? Kapan dia dilantik menjadi Yesus? Emang manusia dilantik cuman Dia ya kan manusia Yesus. Cumananya? Bukan manusia dia. Enggak aja kok. Memang manusia lah dia, itulah kan. Janganlah bodoh-bodohin. kok bodoh-bodoh pula. Bodoh kalian itu bodoh. Aduh, cobalah belajar sejarah, tengoklah. Kasian kalian dengan doktrin-doktrin itu. Enggak. Doktrin lagi Ya, bilang gimana lagi. lagi masa Tuhan manusia? Kan nggak masuk akal Tuhan manusia. Cobalah, kalaulah seandainya Tuhan itu datang ke bumi, kau pribadi mau nggak mendatangi Tuhan, walaupun dia di Israel sana? Kalau aku datangin lah. Berjutaan orang mendatangi Tuhan hanya ingin bertemu sebentar aja, jutaan. Tahu nggak kok yang buat masalah? Mamanya stres, bolak-balik ngasih minum untuk tamu, ngasih minum tamu. Belum lagi tetangga repot, nggak bisa keluar, rame semua, bertumpuk di rumahnya. Kau bayangkan, Tuhan datang nyusahkan manusia. Masuk akal nggak tuh? Kalau nggak rame kan semua kan? Namanya Tuhan datang. Kau aja dari sini aja mau berangkat kau ke sana jumpai Tuhan sebentar aja, walaupun sebentar. Bejibun yang di sana tuh rame ngantri. Mamanya stres lah. Kamu sebentar ngasih minum lagi. Aduh, nggak habis-habis, nggak berhenti. Kau bayangkan kalau misalnya Tuhan datang ke bumi, nggak masuk akal. Loh, Tuhan kok itu nggak masuk akal gimana? nggak itu? masuk akal lah, macam orang bodoh. Tuhan itu kan raja di atas raja. Kau bayangkan, Tuhan Iya, itu betul. raja di atas raja. Dia kau. Kau bilang Ya raja udah. dia raja. Benar. Sekarang aku tanya sama kau, bagaimana perlakuan raja itu? Coba, bagaimana raja itu diperlakukan sama prajuritnya? Dimuliakan, mohon maaf paduka yang mulia. Bicaranya pun santun, mohon maaf yang mulia. Bahkan berjalan pun dibopong raja. Ini diludahi, dipukuli, aduh, enggak aja. Cemananya pasukannya melihatnya kayak gitu. Iya, raja, kami di sini sangat memuliakan kau, raja. Kau ganti saja orang lain, kenapa? Kenapa harus kau rupanya? Ganti orang lain pun orang tuh nggak tahu. Kenapa harus kau?
Bayangkanlah kalau aku kalau jadi rajanya tuh ku pecat prajurit ini semua, ku pecat semua tau kok. Enggak aja. Kau bilang Yesus juru selamat, sedangkan dia aja pun enggak selamat. Ketika kau mengatakan juru selamat, Oten, kepala otak kau tuh kalian minta selamat sama aku aja pun enggak selamat. Udah gila kalian ya. Di mana enggak selamatku? Waktu aku mau mati di kayu salib, ku panggil Tuhan, Tuhan, jangan tinggalkan apa kau tinggalkan aku Tuhan, coba minta tolong dia. Kok bahas kayak gitu. Ya memang iyalah betul kok, cumananya kau. Memang iya itu. Lila masa baktan itu. Ya iyalah kan Tuhanku, kau macam bisa bahasa Ibrani aja kau Tuhanku, kenapa kau tinggalkan aku kan itu? Nah, Lila masa baktan. Iya. Ya iyalah bahasa Indonesianya. Putar. Allah, kenapa kau meninggalkan aku? Iya Tuhanku, kenapa kau tinggalkan aku Tuhan? Kau gitu kan kata juru selamat. Tuhanmu aja pun nggak selamat. Apa kata Tuhanmu? Weh, Oten, pakai otak kalian. Aku aja pun minta tolong sama Tuhanku nggak diselamatkan. Aku pula mau menyelamatkan kalian. Udah gila kalian ya, udah gila. Aku aja sendiri aja pun nggak diselamatkan Tuhanku, apalagi aku menyelamatkan kalian. Dari mana jalannya? Kalian tengok waktu di kayu salib, ada aku diselamatkan Tuhanku? Mana ada aku minta tolong aku Tuhanku, minta tolong aku. Kalian tahu sendiri kan? Peduli pun enggak Tuhanku sama aku, peduli pun enggak. Apalagi kalian mau minta tolong sama aku, sempak kalian tuh kok ya. Assalamualaikum Bang Andi. Lucu blender. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut dulu baru nyampe nih. Gimana Bang Golgota? Jadi puji Tuhan, cobalah kami cuma menyampaikan ajaran saja ya. Silakanlah kau diskusi, cari ilmu lah, untuk direnungkan aja. Jangan jangan cari-cari debat, kalah kalian kok berdebat, kalah. Kalau maluin aja. Yang lagi males ya aku berdebat. Enggak, maksudnya berbobot. Bukan nggak berbobot. Kau diskusi sama aku, bro. Ini aja kau nggak berani kau diskusi sama aku, banyak kali cerita. Lanjut aja sama Bang Juma. Kok banyak cerita kau, pertanyaan kau pun itu aja. Apa pertanyaanku? Apa dapat ilmu aku dari kau. Apa pertanyaanku rupanya? Emang kau mau menerima ilmu? Kalau kalian itu udah tahu kalian itu hanya mencari-cari kesalahan, mengadu-ngadu, itu aja lah tahu kalian. Mencari kesalahan, nggak ada, bukan cari kebenaran kalian. Tahu kali aku mencari kesalahan Islam. Gak akan dapat kalian, mencret kan kalau dapat kesalahan Islam tuh. Kalau kalian nggak usah jauh-jauh lah. Kalian suka kalian membandingkan antara Tuhan kalian dengan Nabi Muhammad manusia. Kalian anggap Nabi kami itu Tuhan. Nah, ketika kalian membandingkan Tuhan kalian dengan Nabi Muhammad, kami kasih poin 10 tiang kalian, masih kalah juga kau. Masih kalah kan? Tuhanmu nggak kaya. Tuhanmu nggak kaya. Nabi kami kaya. Tuhanmu nggak kawin, Nabi kami kawin menikah. Apalagi Tuhanmu nggak pernah jadi pemimpin, Nabi kami pemimpin. Apalagi Tuhanmu nggak ada historinya, kuburannya tadi mana? Nabi kami tengok tuh kuburannya, didatangi presiden, keren, ada sejarahnya. Itu pun jauh kalah. Tuhan sama manusia masih menang manusia. Kau bayangkan, mana? Ya kan? Coba lah, mana? Salib di Golgota pindah gara-gara nggak dibayar sama Acong. Itulah, bayar dulu salib itu sama Acong, buat malu aja. Bentar lagi kau bilang nggak bayar pajak ya. Memang iyalah belum dibayar itu. Bayarkan 8.720 itu, nggak dibayar, buat malu. Tuhan Makanya mengasihimu blender. apa pula Tuhan mengasihi? Memang iyalah Tuhan mengasihi. Memang Tuhan mengasihi lah. Jadi apa lagi? Cuman Tuhan nggak mengasihimu. Tuhanmu nggak mengasihimu. Ketika kalian mau dikatakan mengasihi Tuhan, berarti kalian mengikuti aturan Tuhan. Kasihilah Tuhanmu, ikutilah perkataannya. Yesus nggak pernah bawa Kristen, Yesus nggak pernah bawa Bible, Yesus nggak kenal Kristen, Yesus nggak kenal Paulus. Ikutilah Pak, ikutilah Yesus. Yesus menyuruh menyembah satu Tuhan yaitu Allah. Mudah, Yesus sunatlah kau. Ikutlah apa yang dikatakan Yesus. Yesus mati pakai kain lenan, kau pakai jas, pakai peti. Entah siapa yang ngajarkan kau. Udah pasti masuk neraka kalian Kristen. Semua pasti masuk neraka kalian. 1.000.000% masuk neraka. Ya Tuhan, blender. Nanti aku minta api rokok kau sama kau ya. Masuk neraka kau, pasti 1000% masuk neraka. 1.000.000%.
Kau Coba mengatakan coba dirimu coba sebagai blender. dicek, coba Coba kita buktikan dicek yuk. Bang Blender Kita satu, buktikan ya. satu persatu. Kita buktikan ya. Oke. Siapa yang mengimanin Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat serta mengikuti aturan dan perintahnya, maka akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sepakat? Sepakat? Puji Tuhan. Lanjut Oi. aku ngomong. Enggak, cocok itu. Nah, ketika kalian hanya mengimani dia sebagai Tuhan, tetapi tidak mengikuti aturan dan perintahnya, apa konsekuensinya? Coba aku tanya dulu. Apa konsekuensinya? Neraka. Neraka kan? Hah? Puji Tuhan. Woi. Neraka. Kau jawablah. Kau kenapa jantungan? Untuk Jawablah. kau dan nerakamu itu. Jadi gimana? Apa konsekuensinya kalau nggak mengikuti aturan? Coba kau jawablah. Apa konsekuensinya? Hanya mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi tidak mengikuti aturan dan perintahnya. Apakah itu tetap masuk surga juga? Kira-kira? Hah? Hei, Kamu nanya. Hah? Kamu bertanya-tanya. kau jantungan kau diskusi sama aku banyak kali gaya kau. Udah lanjut sama Bang Juma, lanjut sama Bang Juma. Apa yang ngeyel kau? Kucekek kau ngeyel. Lanjut Bang Juma. Aduh. Itu aja yang pertanyaan kau. Susah memang ngoten ini. Aduh, kok kabur sih? Susah memang ngoten kalau ditanya. Tuhanmu yang mana sih antara Bapak dan Yesus? Paling susah itu pertanyaan itu. Tapi disinilah membukanya gitu loh. Kalau mau pakai akal kan langsung Tuhan satu. Siapa ya Bapak? Tapi kalau mau pakai doktrin, ya Bapak itu ya Yesus itu juga. Bapak menjadi manusia. Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Nah itu doktrin. Tapi kalau akal, ya nggak masuk akal. Nah ini disinilah memulainya. Orang biasa fungsikan akalnya, terus iman yang memberatkan itu ya terbuang. Nah inilah yang kita himbau di bulan kemerdekaan ini, ya merdekalah dari segala doktrin yang merusak akal. Gitu loh. Jadi sebenarnya kami ini nggak ingin meringankan beban Anda dalam berakal dan berpikir gitu. Tapi kalau urusan dunia itu wah bisa membedakan duit 100.000 sama 50.000 akal dipakai. Dagang akal dipakai. Beli mobil, beli rumah, kali sumur, kali kuburan, bikin peti akal dipakai. Giliran ditanya Tuhannya, akalnya mati, muter ke sana kemari. Yesus Tuhan, Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan, satu Tuhan. Esa itu kesatuan. Wah buset dah. Sini nih mulai nih akal rontok nih. Gitu loh, Pak Blender. Apa ya kira-kira menyebabkan demikian ini? Ya kalau saya bertanya jawab sendiri ya inilah ajaran bintang timur. Memang ya bintang timur ini memang turun ke muka bumi membuat kerusakan. Makanya kita itu diberi akal untuk memfilter. Itu sebagai apa? Benteng akidah. Kalau mereka ini enggak. Yang penting enjoy. Diskusi mah yang penting ngomong. Ya, tolonglah kepada pendeta-pendeta ajarilah orang berakal lah. Jangan biarkan anak buah kamu lepas. Kamulah yang masuk kemari gitu. Contohnya ini Pak Mar. Alhamdulillah. Setelah memeluk Islam, wes mantep banget gitu lah. Assalamualaikum Pak Mar, apa kabar? Waalaikumsalam, saudaraku. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Bang. Alhamdulillah sehat, brother. Ada lagi, sebentar Pak, ada yang nanya bintang timur itu apa? Ya bintang timur itu sebagaimana di Yesaya 14 itu adalah makhluk halus yang turun dari langit, turun ke bumi, membuat kerusakan. Ya itu disebut Lucifer atau Ilbis gitu. Ilbis ini kan mencari teman bahagia,
enjoy party di muka bumi. Karena Ilbis ini gitu ya, mencari teman untuk bahagia di muka bumi gitu. Ya, masuk party, makan ini, minum itu. Pokoknya iblis menjanjikan apapun itu gitu. Dia merusak akal. Itu ya dimasuk bintang timur. Gitu ya Pak Mar ya. Bintang timur memang harus diwaspadai ya Pak Mar. Bang Andi telat nih. sangat sekali dia tuh. Pak Bintang timur Pak Mar. itu kalau hanya sekedar dia menghidupkan orang mati, dia itu nanti bisa, sangat bisa, gitu loh. Kalau cuman itu standar menjadi Tuhan, bintang timur itu paling luar biasa, dia bangkitkan orang mati. Nah, itu yang jadi ngerinya itu. Yang kita tidak harus henti-hentinya sebagai yang sudah diamanahkan Al-Quran itu dan hadis itu, kita harus sampaikan, karena mereka ini kan hanya benar-benar hanya korban gitu loh. Makanya memang agak sedikit harus lantang ke mereka-mereka ini biar terbuka ininya gitu. Jelas sekali kok, makanya terkadang kita berdiskusi kayak tadi itu, saudara kita yang perempuan tadi itu, kita mau bicara apa saja nggak akan bisa gitu. Karena apa? Karena punya Bible, punya kitab nggak pernah dibaca, nggak pernah dipelajari gitu loh. Makanya mendengarkan suara azan aja kepanasan gitu loh. Padahalnya harusnya Iya bersyukur. Bang Andi. Ada seruan langsung dari Allah itu supaya setan-setan yang ada dalam diri mereka itu ini gitu loh, keluar gitu kan. Jadi udah nggak bisa mereka di mana memilih lagi mana yang benar mana enggak, udah semua tuh abu-abu semua udah. Mengakui sendiri, mereka sendiri yang buat pemujaan. Jadi mereka akui sendiri gitu loh, sudah sampai mereka mengakui kami yang memuja Yesus itu jadi Tuhan, memuja gitu loh. Kami menyanyikan lagu puji-pujian. Padahal mereka tidak sadar itu adalah mereka yang mereka ajarkan itu adalah nenek moyangnya Yunani sana gitu loh. Bukan nenek moyangnya sendiri gitu loh, bukan ajaran Tuhannya gitu loh. Memuja-muja, memuji-muji, mereka membuat Jadi sebenarnya harus layak dipertanyakan sebenarnya. Ketika mereka itu menjalankan ritualnya, harusnya mereka itu mengorbankan salah satu anaknya gitu loh. Karena harus seperti itu yang disampaikan Bible itu. Yesus itu kan bagian daripada pengorbanan dari bapaknya. Jadi kalau semua tertebus dosa orang tuanya, dosa keluarga, korbankanlah satu nyawa. Mau mereka? Tapi nggak sadar gitu loh, nggak sadar mereka mengucapkan, melakukan itu gitu loh. Padahal ke hatinya itu saya yakin gelisah gitu loh, bingung sebenarnya mereka gitu. Kenyataan kok itu gitu loh. Ketika mereka masuk berbondong-bondong datang ke gereja itu kebingungan sebenarnya gitu loh. Pulang karena tidak ada ajarannya, datang ke gereja pulang bingung. Di mana ajaran kasihnya? Di mana kalau di kita itu ajaran kasih hablumin nasnya itu di mana? Oh, mereka tuh memikirkan dirinya sendiri kok, masing-masing tidak memikirkan tetangganya, tidak memikirkan keluarganya yang lain, gitu loh. Mana ada mereka menginfakkan itu harta mereka. Yang penting saya sudah kasih, saya sudah berikan, aman saya. Nah, nggak ada gitu kan ya, cuman nggak sadar gitu loh, nggak sadar mereka itu sudah berkarat gitu. Nah, jadi kita mau bedah, mau kita sampaikan ayat-ayat pun sudah kerasa tertutup gitu. Nggak ada lagi. Padahal kalau mereka sadar, melihat mereka jemaah persatuannya itu udah nggak ada. Gereja satu sama gereja satu tidak saling teguran. Tiberias ke mana, HKBP ke ini, Katolik ke ini. Padahal kalau mereka yakini itu mengimani kitab mereka, harusnya mereka satu. Tapi kenyataannya tidak. Tetangga-tetanggaan satu Kristen tapi berbeda paham, berbeda denom, sama. Terus di mana? Mereka itu tidak belajar melihat Islam tuh gitu loh.
ada kebersamaan, gotong royong, ini nggak belajar gitu loh, bersih, gitu kan? Dipikir sholat itu ritual-ritual kita untuk memuja setan apa, gitu loh. Tapi terkadang nggak ngerti, tapi nggak mau bertanya, nggak mau belajar, nggak usah dulu menganut, belajar dulu bertanya, gitu loh. Kenapa sehingga kalian mau melakukan itu? Kan gitu dong, kalau kita orang berakal. Udah jelas kita bilang ini perintah. Yang kita lakukan ini bukan perintah makhluk, perintah yang memiliki alam semesta ini, gitu loh. Yang kita kalau ditanya siapa Tuhanmu, Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu paling tidak la ilaha illallah lah, jelas di situ, gitu loh. Bagaimana menceritakan Tuhan itu kepada mereka? Ada ayatnya Al-Baqarah ayat 284, gitu loh. Ada ayatnya Al-Baqarah ayat 255, Al-Ikhlas ayat 1. Kalau kita maksudnya saya tuh belajar dulu, baca gitu loh. Jangan langsung menutup. Gitu. Keluar dulu keluar gitu. Paling ini kalau ini enggak, sampai ke anak-anaknya mereka itu mereka tutup gitu loh. Padahal ketika mereka ini sebenarnya kalau saja paling tidak membaca lah, menuntaskan bacaannya di dalam mengimani kitabnya, ini enggak mau gitu loh. Makanya hanya korban satu ayat, jijik ngedengarnya itu. Cuman satu ayat bisa sudah bisa meyakini bahwa manusia Tuhan, kan gitu. Hanya satu ayat loh. Ketika kita kasih tahu ini lari ke Tritung, 3 lagi Tuhannya. Ketika kita lari, enggak, hakikatnya satu, hakikatnya ternyata tidak ada keilahian yang menyatu, gitu loh. Ketika kita tanya, ketika kita sampaikan lagi, oh enggak, itu masalah iman. Persoalannya iman lo ini, gitu loh. Iman kalian ini yang keliru. Penyembahan kalian, sesembahan kalian ini yang keliru. Bukan berarti Yesus itu bukan sesuatu aktor yang yang harus dimuliakan, sangat. Jadi kalau kita bilang kita di Islam kita malah lebih Kristen daripada mereka, gak percaya. Kalau ditanya, terus siapa umatnya Nasrani yang dimuliakan itu di dalam Al-Quran? Ya kamilah itu umatnya Nasrani itu, kita loh umat Nasrani itu, gitu loh. Ya karena kita melakukan semua ajaran-ajaran yang dilakukan Yesus itu sendiri. Gak sadar gitu loh. Kok dikasih buku petunjuk tapi tidak mau memakai buku petunjuknya, seakan-akan bisa, seakan-akan dengan berdoa Tuhan Yesus semua terselamatkan. Kan paham di mana gitu loh. Mereka meniadakan Maha Penciptanya sendiri, Allah Bapa itu sendiri, jelas-jelas tertulis di situ. Padahal mereka tidak sadar gitu loh, diberikan mereka tuh mata penglihatan. Banyak orang yang masih di dalam yang hidup ini tidak diberikan penglihatan secara zohir, tidak diberikan pendengaran indranya. Mereka tuh sehat-sehat semua semua indranya sehat, tapi mereka tidak pakai. Dikasih tahu tidak mau, ngeyel, gitu loh. Paling tidak kalau mau bertanyalah, baru belajar gitu. Jangan ini yang ada meniatkan mempelajari hanya untuk mendebat gitu loh. Bukannya malah ketika datang kita berdiskusi itu kembali pulang mandi, bersihkan, berdoa dulu baru baca Bible-nya. Benar gak sih yang dikatakan saudara-saudara teman-teman saya Islam itu? Atau sekedar hanya cuman fitnah aja mereka? Kan harus itu dong kita. Dibacalah. Jangan dulu Al-Quran dia baca, Bible-nya dulu tuntaskan mereka gitu kan. Karena itu kitab sucinya yang harus diimani. Nah terus pertanyaannya sekarang ini kalau mereka tidak membaca, apa yang sebenarnya mereka ini imani, kan gitu. Secara menyembahnya juga sudah keliru. Baik sucinya dijadikan tempat-tempat diinjak-injak. Gitu loh. Menjadikan roti dari tubuh daging dari Yesus itu, anggur jadi darahnya di mana? Gitu. Yang tidak ada diada-adakan, yang sesungguhnya jadi ajarannya itu malah tidak ada. Tapi kalau dibilang kalian itu jangan, kalian itu udah kena jangan diikuti.
ngeyel gitu. Bukannya dilihat gitu, benar gak sih? Oh iya Kristen ini kan nggak ada, Yesus itu tidak membawa agama Kristen, terus Kristen ini dari mana gitu kan? Yesus ini ternyata memberikan ajarannya yang mana sih? Gitu loh. Kalau Yesus itu yang mereka sembah, yang mereka tuhankan, nah terus lantas siapa Bapak itu? Ngapain harus ditulis di sini ya? Kan itu harusnya kita manusia-manusia yang kita pakai akal kan begitu kok. Kenapa ada kata Bapa? Gitu loh. Kalau Yesus itu adalah tunggal yang harus kita sembah dan harus kita puji kan gitu. Tiada Tapi kan Maryam, kosong apa? enggak, kalau sudah masuk Islam gini ada kelegaan yang nggak bisa diungkapkan kan? Artinya kan memang untuk diri kita sendiri kan begitu kan? Yang kita dapatkan. Kayak gini lah. Satu untuk diri kita untuk diri kita sendiri. Kedua kayak kita punya kewajiban, maksud tanggung jawab gitu untuk menyampaikan. Jadi